Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan mengenai bisnis plan tentang pembangunan sarana olahraga futsal yang insya Allah akan dibangun di lingkungan Perumahan Gria Wisata Kuningan Sangkanurip yang akan diberi nama dengan nama Gildim Futsal. Nah, ini bentuk bisnis plan yang kami buat seperti ini. Bisnis plan yang kami buat terdiri dari ringkasan eksekutif, terus konsep bisnis, terus gambaran perusahaan, terus gambaran pasar, pesaing dan kondisi pesaing, dan rencana keuangan. Meningkatnya prestasi dalam berolahraga merupakan sebuah fenomena yang menarik bagi masyarakat dan pecinta olahraga. Pencapaian prestasi olahraga yang baik perlu didukung oleh adanya prasarana dan sarana yang menunjang. Untuk itu perlu adanya persiapan dana yang cukup besar guna mencapai prestasi yang maksimal. Selain daripada itu, peningkatan prestasi olahraga tidak hanya didukung oleh adanya dana, namun perlu adanya pelatihan secara rutin dari tingkat SD hingga SMA. Bahkan jika perlu instansi penyelenggaraan kejuaraan atau event-event kegiatan di daerah lebih ditingkatkan. Hal ini belum cukup, namun perlu adanya perhatian dan campur tangan dari pemerintah. Maka dari itu tepatlah kiranya bila pemerintah merencanakan program yang berbunyi memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Pencanangan yang dimaksudkan untuk menumbuhkan kembali semangat dalam melakukan olahraga. Ini adalah desain lapangan Gildim Futsal yang outdoor, dilengkapi dengan musola, kantin, tempat parkir yang luas. Yang ini adalah desain lapangan Gildim Futsal tampak dari selajaring lapangan seperti itu. Selain menawarkan sarana olahraga futsal, Gildim Futsal juga membuka penyewaan lapangan untuk berbagai kegiatan lain seperti gathering, wedding, olahraga senam maupun kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang melibatkan orang banyak dengan konsep bangunan dan area sekitarnya yang bernuansa alam. Tentunya akan memberi sensasi dan pengalaman tersendiri bagi setiap orang maupun lembaga yang mengadakan kegiatan Gildim Futsal. Nah, alasan kenapa saya ada ide untuk membuat lapangan futsal ini berdasarkan survei dari Alpara Research Center yang menyebutkan bahwa antara tahun 2020 sampai 2025 minat dari masyarakat yang berumur kisaran antara 5 sampai dengan 45 tahun. Di sini kita terlihat yang berminat tenis meja, basket, berenang, badminton, berlari, dan sepak bola atau futsal. Nah, dari grafik kita lihat bahwa peminat futsal atau sepak bola itu paling banyak atau paling tinggi. Pada dimensi layanan Gildim Futsal berupaya untuk mendorong pengembangan bakat serta potensi anak pelajar maupun pemuda dalam bidang olahraga futsal. Gildim Futsal akan bekerja sama dengan SSB Futsal Kuningan untuk mengadakan pelatihan sepak bola futsal bagi anak-anak, pelajar maupun para pemuda yang ingin mengembangkan bakat potensinya di bidang olahraga futsal secara profesional. Nah, ini tampak di sini adalah siswa dari SSB Futsal Kuningan. Selanjutnya adalah mengenai gambaran perusahaan. Usaha yang kami buat bernama Gildim Futsal dengan badan usaha berbentuk Komanditer Vennootschap atau CP atau Persekutuan Komanditer.
Visi dari perusahaan adalah menjadi bisnis olahraga untuk menyalurkan hobi dan tempat bersosialisasi. Misinya dari perusahaan adalah Gilding Futsal bertekad untuk menyediakan arena bermain futsal yang sehat, menyenangkan, dan memberikan kepuasan kepada pelanggan serta membangun hubungan yang harmonis antara Gilding Futsal dan pelanggan. Serta pelanggan dan pelanggan juga membangun satu etos kerja karyawan agar lebih peduli dengan kepuasan pelanggan. Selanjutnya kita lihat rencana, lokasi, dan gambaran area. Kita lihat di sini rencana lokasinya terletak di lingkungan wisata Sangkanurip. Dan ini adalah bentuk dari desain area Gilding Futsal. Seperti ini desain areanya. Selanjutnya mengenai manajemen tim. Gilding Futsal memiliki manajemen kerja yang relatif sederhana pada struktur dan fungsi yang diperankan pada masing-masing bidang pekerjaan. Namun dengan begitu Gilding Futsal dikelola oleh sumber daya manusia yang kompeten dan berpengalaman pada setiap bidangnya. Nah, ini struktur organisasi dari Gilding Futsal. Kita lihat yang menjadi top manajemen yaitu direktur. Selanjutnya ada manajer operasi dan manajer keuangan. Selanjutnya adalah ada bagian operasional, bagian pemasaran, terus administrasi bagian futsal. Nah, operasional meliputi petugas kebersihan dan petugas parkir. Terus pemasaran di sini meliputi pemasaran umum dan pemasaran digital. Admin futsal meliputi admin futsal dan admin kantin. Analisis produksi. Proses produksi dan bangunan Gilding Futsal merupakan suatu rangkaian proyek yang relatif panjang. Rentang waktu yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan rencana bisnis Gilding Futsal ialah sekitar 3 bulan, terhitung dari bulan Mei hingga Juli 2021. Selanjutnya adalah gambaran pasar. Gambaran pasar ini jumlah pasar futsal sekitar Gilding Futsal. Jadi kita bidik ada 6 desa, yaitu Sangkanurip sendiri, Bendora Sawetan, Manislor, dan Bojong. Terus kategori usia, penduduk laki-laki yang hobi untuk futsal 5 sampai 9, 10 14, 15 sampai 19, 20 24, 25 29, 30 34 dan 35 sampai dengan 39. Nah, ini total pasar itu kurang lebih di 20.000 jiwa. Kita lihat di sini total pasarnya kurang lebih mencapai di 20.000. Di dalam bisnis tentunya ada pesaing dan kondisi dari pesaing tersebut. Sama juga halnya dengan bisnis futsal yang insya Allah rencananya akan kami bangun. Ini ada beberapa pesaing yang sudah berjalan. Di sini kita lihat kompetitor-kompetitor yang akan menjadi kompetitor Gilding Futsal. Ada Gor Ewangga, letaknya di pusat kota, di dekat Pendopo Kuningan. Terus ada NK Center. NK Center ini letaknya di depan SMP Keramat Mulia, Ciloa. Terus ada Abah Maja Futsal sama Marsar Futsal. Nah, ini kita lihat di sini tipe lapangan yang sudah berjalan, yang mereka pakai seperti ini. Terus jumlah lapangan juga kita lihat juga di sini ada jumlah lapangan. Terus harga per jam. Terus rata-rata main per harinya. Rencana keuangan ini terdiri dari cash in dan juga cash out. Cash in adalah rencana pemasukan dari hasil sewa lapangan futsal, juga penghasilan lainnya di luar sewa lapangan futsal seperti pendapatan dari kantin,
terus uang sewa tempat acara wedding, pendapatan lahan parkir, dan pendapatan sewa perlengkapan futsal. Nah, kita lihat di sini untuk tahun pertama kita perkirakan dapat di 262.800.000 rupiah. Ya, kita ambil rata-rata sampai tahun kelima dengan nilai pendapatan di 262.800.000 rupiah per tahun. Total biaya operasional, kita lihat di sini total biaya operasional. Total biaya operasional per tahun itu tahun pertama di 100.460.000, tahun kedua 95.460.000, tahun ketiga 100.000 tahun ketiga 100.460.000, tahun keempat 95.460.000, dan tahun kelima adalah 100.460.000. Nah, total cash out itu mencapai 570.934.000 rupiah. Total cash out dikurangi dengan cash in. Di tahun pertama terlihat kita masih merah, kita masih minus. Tahun kedua juga sama, ketiga juga sama, keempat juga sama, dan tahun kelima kita baru bisa mengambil laba dari bisnis pulsan ini. Yang mendukung dalam bisnis pulsan ini terdapat sejumlah pihak atau stakeholder utama yang berusaha dijalin kerjasamanya untuk merealisasikan bisnis giling pulsan ini. Sejumlah pihak terkait maupun stakeholder merupakan bagian-bagian yang penting dalam memulai dan mengembangkan bisnis ini sesuai dengan harapan dan target perusahaan yang berwawasan lingkungan. Berbagai pihak terkait atau stakeholder berikut berada pada lingkungan internal perusahaan yang merupakan anggota dalam aktif, dalam manajemen, dan yang berada di lingkup eksternal perusahaan merupakan unit atau tokoh penting sesuai dengan posisi dan perannya bagi keberlangsungan hidup futsal. Nah, yang di dalam internal perusahaan itu ada pemilik, ada direktur, ada manajer, ada karyawan, dan untuk yang eksternal adalah supplier, kontraktor, pemerintah, tokoh masyarakat, organisasi perusahaan, organisasi lingkungan, customer, dan masyarakat lokal. Sekian profil dari perusahaan kami. Semoga gambaran umum dari badan usaha yang kami buat dapat dijadikan bahan bukti penunjang bagi investor demi terwujudnya perkembangan perusahaan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.